Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 28 April tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 23 sampai 31. Setelah dilepaskan oleh Mahkamah Agama Yahudi, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi. Mereka melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Maka berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 8. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu
jika Allah tidak menyertainya?" Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari Roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jika tidak dilahirkan kembali. Kunjungan Nikodemus, seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi, pada waktu malam kepada Yesus, mengundang tanya mengapa dia yang akrab dengan urusan keagamaan ini mau berdiskusi dengan Yesus secara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Apa yang ingin diketahuinya? Nikodemus mengakui Yesus sebagai rabi, sebagai guru yang diutus Allah, karena tanda-tanda yang Yesus adakan itu menyatakan bahwa Allah menyertai Yesus. Pengamatan Nikodemus terhadap tanda-tanda dari Allah ini mengungkapkan kerinduannya untuk lebih mendalami hal kerajaan Allah. Yesus pun segera mengerti dan menanggapi kerinduan Nikodemus dengan memberitahu caranya, yaitu harus dilahirkan kembali, harus melepaskan kemanusiaan yang lama dan mengenakan kemanusiaan yang baru untuk dapat melihat kerajaan Allah. Masih juga Nikodemus gagal paham tentang lahir baru ini, sehingga Yesus menjelaskan lebih lanjut dan mendalam bahwa jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tentang lahir dari air dan Roh ini sudah diramalkan sebelumnya oleh Yohanes Pembaptis bahwa aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Baptisan dengan air membersihkan hanya bagian luar, sedangkan baptisan dengan api dan Roh membersihkan bagian dalam diri manusia dan mencipta barukannya. Yesus sendiri sudah menerima baptisan dengan air di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis dan sudah mengalami baptisan api
dan roh saat menderita sengsara, wafat dan bangkit dari antara orang mati. Dengan demikian, Yesus menjadi pintu masuk kerajaan Allah. Dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, kita mendengar bahwa sesudah menyaksikan peristiwa kebangkitan Yesus dan sesudah Petrus dan Yohanes dilepaskan oleh Mahkamah Agama Yahudi, para murid dengan lantang memohonkan kurnia Roh Kudus agar menjadi berani untuk memberitakan firman Tuhan tanpa menghiraukan ancaman. Juga mereka berdoa, "Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan secara terang-terangan di siang hari, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara-saudariku terkasih, kita yang baru saja membarui janji permandian kita dan merayakan pesta Paskah Kristus, sudah dilahirkan kembali dalam roh dan api. Kita diajak untuk bersikap berani memberitakan kerajaan Allah, mewartakan firman Allah itu lewat hidup dan karya kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.